pagi, Bu. Pagi. Ini dengan Ibu siapa? Ibu M. Umurnya berapa, Bu? 25 tahun. Oh iya, dengan Ibu M umurnya 25 tahun ya? Ya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Adela. Saat ini bertugas untuk memberikan pelayanan kepada Ibu. Boleh saya pinjam bukunya, Bu? Saya pastikan dulu ya, datanya benar. Ini dengan Ibu M, usianya 25 tahun, melahirkan kemarin ya, Bu ya. Ini bayinya perempuan, beratnya 3.300 gram, panjangnya 48 cm, suhunya 36 ya. Bayinya normal ya lahirnya. Jadi gini Bu, saya nanti mohon izin untuk meminta waktu jenengan. Jadi nanti pada pagi hari ini saya akan memberikan edukasi tentang cara perawatan bayi baru lahir. Karena bayi baru lahir itu kan masih rentan, jadi perlu perawatan ekstra. Nanti saya akan membutuhkan waktu sedikit banyak karena untuk memberikan edukasi ini nanti butuh waktu yang agak panjang. Boleh, Bu? Boleh. Ya. Ibu tidak sedang terburu-buru kan? Tidak. Baik, kita mulai sekarang saja ya. Ibu sudah siap? Siap. Siap ya. Baik, untuk langkah yang pertama sebelum melakukan tindakan ialah kita harus cuci tangan dulu. Jadi sebelum memegang bayi kita harus cuci tangan dulu dengan benar dengan 6 langkah. Jadi caranya seperti ini. Yang pertama, basahi tangan dengan air mengalir, kemudian ambil sabun, lalu taruh di telapak tangan. Setelah itu gosok telapak tangan. Mari saya ajari Bu. Ini ya. Di telapak tangan, kemudian di punggung. Ini terus di sebelahnya tangan, kemudian di telapak tangan di sela-sela jari ini, kemudian dikunci seperti mengunci ya, kemudian diusap ibu jarinya kanan dan kiri ya. Yang terakhir ujung-ujung jarinya diginikan, diputar, memutari telapak tangan, kemudian yang sebelahnya, kemudian bilas dengan air mengalir seperti itu ya Bu ya. Nanti sebelum pegang bayi, langkahnya cuci tangan seperti itu supaya steril ya. Kemudian untuk tujuan dari asuhan yang saya lakukan itu nanti supaya ibu dapat mengasuh bayi yang baru saja ibu lahirkan ini dengan tepat pada kehidupan sehari-hari. Karena kan bayi baru lahir kondisinya masih rentan, jadi memang memerlukan perawatan yang ekstra di mana tidak bisa disepelekan. Jadi keluarga dan ibu harus wajib tahu. Nanti saya akan jelaskan cara perawatannya. Selain itu juga saya akan menjelaskan tanda bahaya yang mungkin terjadi pada bayi. Nah, tujuannya agar bapak dan ibu tahu cara perawatan yang benar, dan selain itu nanti kalau terjadi tanda bahaya bisa tahu dan segera memberikan penanganan dengan cara membawa bayi sesegera mungkin ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat gitu ya. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pemberian ASI. Jadi kalau ibu sering tahu di iklan di TV itu kan banyak sekali produk susu, bahkan dari yang murah sampai yang mahal ya kan. Nah itu semahal apapun susu itu akan sangat jauh sekali kandungannya dengan lemak ASI. Jadi harus makanan paling baik bagi bayi itu ya hanya ASI. Walaupun susu yang dibeli di warung lebih mahal, tapi tetap ASI adalah makanan terbaik bayi. Kemudian berikan ASI ibu secara ASI eksklusif. Jadi memberikan ASI kepada anak dari lahir sampai dengan usia 6 bulan itu wajib tanpa tambahan makanan apapun. Jadi tidak boleh diberikan makanan tambahan apapun selain ASI. Harus itu diberikan 6 bulan jika bisa. Itu untuk cara pemberiannya minimal itu hanya minimal 8 kali atau
semintanya bayi. Jadi nanti kalau tidur harus dibangunkan 2 jam sekali, atau lebih bagus itu sesering mungkin, karena semakin sering bayi menyusu, semakin sering menghisap puting susu, itu semakin banyak produksi ASINya sehingga mencukupi kebutuhan nutrisi bayi. Jadi usahakan harus 6 bulan itu harus minum ASI full ya Bu ya. Kemudian misal mau kasih makan bayi, kalau zaman dulu kan kalau bayi nangis katanya lapar, itu sebenarnya nggak benar, karena organ pencernaan bayi itu belum sempurna, belum bisa mencerna makanan selain cairan ASI. Nah takutnya kalau dipaksa untuk makan belum waktunya, itu akan terjadi komplikasi yang mengarah ke kelainan pencernaannya nanti, karena dia kan belum bisa mencerna. Jadi kalau dipaksa, pasien sistem organ pencernaannya seperti itu ya. Ini kan ibu kemarin baru saja lahiran ya, yang keluar itu apa, cairan yang warnanya kuning itu ya, itu namanya kolostrum. Jadi itu wajib diberikan kepada bayinya jenengan, harus diberikan, karena itu kolostrum itu mengandung zat gizi dan zat kekebalan tubuh, karena baik untuk daya tahan tubuhnya, jadi harus diberikan gitu ya. Yang kedua itu tentang menjaga kebersihan dan kehangatan bayi, yaitu dengan cara kontak antara kulit ibu dan bayi. Jadi kalau menyusui langsung kan kulit ibu dan bayi akan bersentuhan. Nah di situ akan terjadi bonding antara ibu dan bayi. Selain itu juga akan memberikan kehangatan kepada bayi. Pastikan bayi diletakkan dalam tempat yang hangat dan kering. Kemudian memakaikan pakaian bayi yang lembut, hangat, kering, bersih. Bila perlu memakai tutup kepala, sarung tangan, dan kaos kaki. Nah, untuk mengganti popok dan selimut sesuai keperluan. Kemudian raba telapak kaki bayi bila teraba dingin, bisa dilakukan kontak kulit ke kulit, jadi skin to skin, dan ditambahkan selimut. Jaga ruangan agar tetap hangat. Kemudian untuk posisi tidur bayi, yang pertama anjurkan ibu itu tidur sama bayi, jadi rawat gabung bareng. Itu akan memudahkan ketika adik minta susu untuk pemberian ASINya, jadi langsung bisa diberikan kalau tidur bersama. Kemudian sebaiknya ibu itu tidur sama bayi di bawah kelambu, karena untuk menghindari nyamuk. Kemudian posisikan tidur bayi terlentang atau miring, jangan dibiarkan terlalu lama tengkurap tanpa pengawasan, karena kalau malam hari kan biasanya semuanya tertidur pulas, jadi harus kalau bisa sering bangun untuk melihat posisi tidurnya ya. Kemudian untuk perawatan tali pusat, ibu itu dan keluarga juga harus tahu caranya. Yang pertama, prinsipnya itu cuci tangan dulu. Jadi semua yang harus kita lakukan kepada bayi itu harus cuci tangan dulu. Kemudian yang kedua, jangan membungkus puntung tali pusat atau mengoleskan cairan dan bahan apapun ke puntung tali pusat. Kemudian lipat popok di bawah puntung tali pusat. Jadi memakaikan popok yang bertali itu di bawah tali pusatnya. Kemudian luka tali pusat harus dijaga agar tetap kering dan bersih sampai sisa tali pusat mengering dan terlepas sendiri. Jika puntung tali pusat itu kotor, ibu bisa membersihkannya dengan hati-hati dengan air yang sudah mendidih, itu kan yang sudah didiamkan beberapa saat, itu kan dingin. Nah itu nanti untuk membersihkan puntung tali pusatnya, dan sabun segera keringkan. Setelah itu bilas dan keringkan secara seksama dengan menggunakan kain bersih. Perhatikan untuk tanda gejala infeksinya, yaitu jika terjadi kemerahan, keluar nanah, kemudian tali pusatnya berbau, itu merupakan tanda infeksi. Jadi ibu harus segera membawa adik ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu deh. Kemudian saya juga menganjurkan ibu untuk selalu sedia termometer di rumah, karena
itu harus terpantau suhu bayi itu. Jadi normalnya itu 36,5 sampai 37,5. Kalau di atas itu berarti panas, kalau di bawah itu berarti hipotermi atau kedinginan. Jadi normalnya ya 36,5 sampai 37,5. Tuh. Kemudian tanda bahaya yang harus diwaspadai itu jika ibu menemukan tanda seperti ini pada bayi jenengan, jenengan harus waspada. Yang pertama, adik tidak mau minum susu atau memuntahkan semua susu yang telah masuk ke dalam mulutnya. Yang kedua itu ada tanda kejang. Kemudian yang ketiga, bergerak hanya jika dirangsang. Yang keempat, nafasnya cepat lebih dari 60 kali per menit dan nafas lambat kurang dari 30 kali per menit. Untuk diamati dari luar itu dinding dadanya ini, tarikannya dada itu ke dalam yang sangat kuat. Kemudian tangisannya merintih, jadi nangis nggak nangis tapi terlihat seperti kesakitan. Kemudian teraba demam, jika diraba itu kok panas banget atau kok dingin banget, itu harus menjadi kewaspadaan. Kemudian terdapat nanah pada mata bayi, kemudian pusarnya kemerahan, bahkan meluas sampai dinding perut. Kemudian ada diare, lalu bayi tampak kuning pada telapak tangan dan kaki. Jika ibu menemukan tanda bahaya di atas yang saya jelaskan tadi, ibu harus segera memberikan penanganan, yaitu membawa anak ibu ke fasilitas kesehatan terdekat. Seperti itu ya Bu ya. Ya. Dari sekian yang saya jelaskan tadi, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, untuk melakukan evaluasi saya mau bertanya kepada Ibu. Tadi kan saya menjelaskan tanda bahayanya pada bayi itu, coba sebutkan 3 tanda bahaya pada bayi apa saja. Tidak mau minum susu Oke. atau memuntahkan semua. Ya, Terjadi kejang-kejang. ya. Terus bergerak hanya jika dirangsang. Baik, ya benar, 3 itu ya Bu ya. Jadi yang harus diwaspadai memang beberapa diantaranya itu. Kemudian jika ada tanda lain, pokoknya harus segera langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Berarti Ibu tadi sudah menyimak dengan jelas ya. Kalau gitu cukup sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena tadi waktunya Ibu saya ganggu sedikit, dan mohon maaf juga saat menjelaskan saya terlalu cepat atau terburu-buru. Gitu ya Bu ya. Terima kasih. Ini bukunya saya kembalikan. Terima kasih. Ya, jadi di jalan ya Bu ya. Ya. Kemudian melakukan pendokumentasian tindakan.